Kembali lagi pemirsa PJ TV di rumah bersama saya Caroline Nasution dan Kang Harpan dari JRCD ya. Baik, Kang Harpan, ini lanjut ke segmen yang pertama tadi nih ya. Sepatu-sepatu di sini apakah bertema nggak sih Kang? Misalkan Akang lagi punya ide, aku mau bikin temanya hewan-hewan, langsung dicetuskanlah sepatu yang ada hewannya. Seperti itu nggak sih Kang? Kalau misalkan kita bertemanya tetap di satu motif adalah satu sepatu, karena bahannya limbah. Jadi kalau kita tuh memanfaatkan bahan yang ada. Jadi kalau misalkan kita pengen hewan misalkan gitu ya, ternyata nggak ada bahan hewan kan kita nggak bisa bertema kan. Betul. Gitu. Jadi yang kita lihat adalah kita manfaatkan bahan yang ada secara overall. Nah yang bagus kita bikinkan ke sepatu, tapi tetap satu motif itu cuma satu orang yang pakai. Satu sepatu. Iya, temanya sebetulnya itu. Oke, gitu, ya. Jadi biar berbeda dari yang lain, biar yang lain nggak punya juga, betul, ya. Betul. Nah, kalau di atas meja ini kita udah punya 4 sepatu. Iya. Masing-masing dari sepatu ini apakah beda bahannya? Walaupun semuanya ini denim ya. Beda nggak secara dipegang atau dilihat atau dirasakan seperti apa nih Kang? Beda. Jadi ini karena bahannya bisa jadi dari jaket atau dari celana atau dari bahan-bahan yang udah potongan-potongan gitu. Jadi masing-masing kan kalau misalkan jaket otomatis beda sama jaket yang lain. Betul. Gitu ya. Nah itu bahannya pasti berbeda karena ini sama ini walaupun sama-sama denim itu bahannya berbeda. Ini yang karakternya sama misalkan biru-biru gitu, bahannya pasti berbeda. Oh, walaupun yang sama biru tapi beda. Bahannya karena kita kan ngambil dari celana, dari jaket dan lain-lain yang satuan-satuan gitu. Ya, kita desain otomatis pasti berbeda gitu. Dan tingkat ketebalan juga berpengaruh. Jadi kita biasanya pilih yang paling tebal atau yang kira-kira bahan bagus lah, yang kira-kira kekuatannya kita bisa ukur bahwa ini bisa tahan berapa lama gitu kan. Karena tingkat ketebalan denim kan beda-beda ya. Ada yang tipis sampai ada yang tebal. Mereka bilangnya os gitu. Jadi berapa os ketebalannya ini keukur gitu. Jadi yang kita fokusin adalah sebetulnya ke arah motifnya. Jadi karena limbah ya kita nggak bisa ditemakan gitu, dan otomatis ininya juga berbeda pasti bahan-bahannya gitu. Karena tergantung bahan yang ada ya. Oh, jadi tergantung semuanya ke bahan. Yang dipakai bahan yang tipis atau yang tebal? Kita mayoritas yang tebal. Semuanya kita akan pilih yang lebih tebal. Karena yang lebih tebal kita yakin bahwa itu ketahanannya lebih lama. Ketahanannya lebih lama gitu biasanya gitu. Jadi, satu sepatu nih Kang, bisa bertahan berapa lama? Yang kita udah riset pasar ya. Dari awal-awal kita berjalan dari tahun 2020. Dari yang belanja dari awal pun sekarang masih bisa pakai. Masih ada yang pakai. Masih awet, satu sepatu itu. Masih ada yang pakai. Caranya agar tetap awet, kalau misalkan kotor dicuci kah, disikat? Biasa aja. Oh biasa. Tapi kalau sepatu disarankan nggak direndam. Jadi sikat kayak biasa aja. Karena kalau denim itu keunikannya, ini tuh makin lama dipakai, misalkan udah kotor nih, dicuci gitu ya, dia warnanya makin keluar tuh. Jadi sekarang tuh makin belel makin bagus istilahnya. Gitu. Jadi kalau di denim semakin belel semakin bagus. Gitu. Jadi melihatnya memang trennya sekarang yang saya lihat yang kita lihat adalah orang makin belel itu makin keren. Semakin warnanya memudar semakin keren. Gitu. Nah itu makanya ada wash atau segala rupa. Makanya kita lihat yang mahal-mahal gitu ya, itu kebanyakan nggak biru tok. Jadi mereka pasti ada belel-belelnya, ada sobekannya atau apa. Nah, kalau gitu, kata bahasa anak muda ada bladus-bladusnya gitu ya. Jadi itu fashion yang memang berkelanjutannya, update-nya memang seperti itu. Makanya kita lihat bahwa denim ini lebih alami sebetulnya. Karena orang pakai itu nggak makin kusem, malah makin bagus dia punya keluar warnanya. Gitu. Tapi semua denim di sini berubah warna apabila dicuci kah, luntur kah, apa? Ada. Karena kalau misalkan itu tergantung karakter bahannya. Bahan lagi. Jadi kita lihat. Jadi kadang-kadang denim itu ternyata pas kita lihat, kita coba
ternyata denim itu nggak cuma warna biru aja. Ya. Jadi banyak kan, ada merah, ada apa segala rupa gitu. Banyak ternyata. Nah, yang kita lihat yang paling bagus dari ketahanan warna dan kebagusannya gitu ya, ke depannya cuma warna biru denim kayak gini. Biru denim. Ya, walaupun misalkan kalau kita udah punya biru, pengen warna merah yang lain ya nggak apa-apa juga. Ada juga. Ada juga. Akang bikin juga selain warna biru. Iya, ada juga. Oke. Yang warna-warni, yang By pelangi. request. Iya, by request. Kadang-kadang kita sediakan juga stoknya. Oh, ada. Ya, soalnya kalau pelanggan-pelanggan kita kebanyakan yang udah punya denim, mereka pengen warna lain. Supaya sepatunya bisa istilahnya seakan-akan ganti gitu ya. Iya. Padahal bahannya sama. Bahannya sama. Oke. Bahannya denim juga, dan kita ngambil dari limbah juga yang kita udah ini. Makanya kita perlu wash itu supaya jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai warna yang pertamanya, itu tuh udah ke wash duluan, udah kebersihin duluan. Jadi lebih otentik warnanya, jadi lebih real gitu warnanya. Kalau misalnya merah ya merah, biru ya biru gitu. Jadi yang kotorannya udah kebuang, Pak. Gitu. Jadi itu prosesnya. Untuk pencuciannya dari bahan sebelum jadi nih Kang ya, kan tadi Akang bilang di wash. Pakai tangan sendiri dicuci manual apa pakai mesin Kang? Oh, mesin kita ada mesin. Kita ada rekanan. Ada istilahnya rekanan lah ya. Betul. Gitu. Jadi dari bahan yang udah diterima, yang udah dipilih, yang udah siap mau diproduksi, kita akan bersihin dulu. Oke. Gitu. Nanti kalau udah bersih, kita enak mau ini buat produksi juga lebih higienis. Ya. Jadi mereka nggak asal main mentang-mentang limbah gitu. Betul. Ya, langsung tempelin. Enggak. Gitu. Jadi kita emang dibiasakan untuk kalau bisa bahan itu yang bersih. Gitu. Jangan sampai kita kelihatan kok mana bahan yang bersih atau enggak, soalnya dari kebersihan bahan dan juga wangi. Oh, wanginya. Jadi kan kalau misalkan dibersihin gitu kan pasti pakai pewangi kan. Betul. Gitu. Ya itu kebau lah istilahnya gitu. Jadi nanti kita ketahuan lah istilahnya. Oke. Karena kalau ada noda dikit kita udah nggak mau keluarin. Oh, karena sudah ada noda ya? Ya gitu. Misalkan ada titik noda gitu, kita nggak mau jual. Harus jadi dihilangkan potongan nodanya. Oh, jadi benar-benar bersih ya? ya? Bersih untuk sampai ke pelanggan. Oke. Ya. Dan untuk Kang Harfan nih, untuk proses menciptakan model-modelnya agar beda dari yang lain tuh seperti apa? Wah, kita banyak belajar dari brand-brand besar sebetulnya ya. Lalu kita juga punya ide. Yang penting kita itu konsepnya tetap casual. Kita tetap akan cari yang berbau-bau casual atau yang berkonsep dengan kita. Kalau sepatu kan base-nya sebetulnya di sol ya. Ya, di solnya. Nah, kita lihat sol yang bagus, terus kita juga referensinya sebetulnya banyak tuh kalau model-model gitu, apa dari luar atau misalkan dari kita yang udah duluan. Kan banyak tuh brand-brand lokal yang udah luar biasa gitu ya. Nah, kita juga lihatnya berkaca lah ya kita dengan kayak gitu. Cuma kita punya kelebihannya cuma berkonsep dari walaupun misalkan hampir sama dengan yang lain atau misalkan yang udah duluan gitu, tapi kita konsepnya tetap lari ke denim gitu. Jadi kita referensi banyak sih, banyak sekali lah. Kita cari terus gitu. Harus mau belajar lagi, ngegali lagi ya Kang ya. Kita pun banyaklah belajar dari yang udah besar-besar gitu. Ya, kasih arahan. Karena kita kalau nggak belajar kita nggak akan bisa sampai tahap ini. Dan kita pun masih banyak kurangnya gitu. Tapi pengennya kita lebih teruskan untuk kedepannya gitu. Nah, kalau ngomongin rahasia pasti ini Akang punya rahasia sendiri dong ya. Boleh kali dibocorin dikit nih rahasianya JRCD ini agar tetap eksis di tengah-tengah persaingan yang ketat ini Kang. Oke. Rahasianya kita tetap di konsep satu motif cuma satu sepatu untuk sepatu kasual. Kita pun akan berinovasi terus dengan model-modelnya, dan terutama sebetulnya strategi keberlanjutannya adalah kita kita lihat itu sekarang itu kita mainnya kalau upcycle lebih menarik.
Kalau kita lihat, nah tinggal tergantung idenya kita juga sebetulnya. Nah kalau cara bertahan memang dari segi konsep yang satu motif satu itu kita juga banyak sekarang fokuskan ke model-model yang lebih santai. Lalu kita branding juga banyak di media sosial. Betul. Dan lain-lain, kita ikutin pameran-pameran, kurasi-kurasi, dan terus berkreativitas. Kita juga kolaborasi sama influencer dan lain-lain, itu ke positioningnya kita ya, untuk value proportionnya juga ke arah sana. Lalu ya yang penting kita terus bermain, tapi kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi polusi dan lain-lain gitu. Jadi Betul. brandingnya memang lebih ke upcycle denim gitu. Cara kita bertahan dengan konsep sendiri. Nah, Gitu ya. untuk JRCD ini udah sejauh mana nih Kang untuk pemasarannya sendiri? Kita online alhamdulillah Oh, di online tetap. berjalan. Offline juga kita dari cuma toko kecil, lalu kita udah sekarang pameran-pameran sampai skala ekspor, skala nasional. Oke. Lalu acara-acara besar, pameran-pameran nasional gitulah, semuanya kita kebanyakan udah ikut. Oh, udah ikut. Gitu. Jadi ternyata tanpa kita sadar dan tanpa kita nyangka juga, ternyata peminatnya untuk sekarang untuk upcycle jauh lebih tinggi. Oke. Ternyata ya. Jadi banyak yang inovasinya, banyak yang ke yang lain, kita fokus aja di sepatu deh. Nah, sepatu Gitu. aja dulu. Ya, Oke. ya gitu. Karena mereka ternyata rasa peduli lingkungannya sekarang ini makin besar untuk Betul. masyarakat Indonesia gitu ya. Gitu. Tapi nextnya mungkin Kang, selain sepatu ada tas juga, atau Ada. mungkin nanti bikin topi. Ya, ya, ya. Cita-citanya kita sih sebetulnya kita pengen bikin satu tempat yang khusus untuk limbah jeans. Oke. Jadi nanti tuh bisa lukisan, bisa sepatu, bisa tas, bisa aksesoris, bisa boneka dan lain-lain. Dan kita udah siapin sebetulnya untuk menuju ke sana gitu. Oh, Jadi sedang sekarang berjalan? Berjalan. Oke. Jadi kita tinggal cari tempatnya aja, lalu nanti lukisan-lukisan itu yang dari orang nggak nyangka bahwa itu bisa jadi satu karya gitu ya. Nah di situ nanti orang tuh bakal banyak mungkin jadi tempat inspirasi juga. Tapi kita juga nanti pengennya combine sama teman-teman yang lain UKM juga. Betul. Yang kira-kira contoh kayak makanan, ada kopinya, ada apa segala rupa gitu. Jadi orang bisa siap, santai tapi siap. bisa lihat gitu. Dan Nah, pulangnya bisa bawa oleh-oleh ya, juga nih, beli gitu. produk Akang ya. Oke. Souvenir lah nanti semuanya. Dari limbah Siap. denim semua gitu. Pengennya Oke. gitu. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi nih Kang Ya, ya. siap. Tapi jangan kemana-mana. Untuk pemirsa di rumah juga masih tetap standby di sini di acara Talks Today, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ya.